Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada saat ini. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua? Besar harapan kami Bapak, Ibu dalam keadaan yang sehat ya. Tetapi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, kelelahan fisik maupun kelelahan mental, mari saat ini kita semua datang menghampiri hadirat-Nya. Biarlah pada malam hari ini kita meninggalkan segala beban dalam hidup kita. Kita mau memandang wajah-Nya dan menyembah Dia. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghampiri hadirat-Nya. Kita berdiam diri sejenak dan kita menyerahkan segalanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seringkali beban dalam hidup kita membuat kita lupa untuk melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Biarlah seperti di Mazmur 34 ayat yang ke-9, sama seperti Daud, ketika berada dalam tekanan, dia tetap mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Mari kita merasakan dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini.
Tuhan, kami mau bersyukur akan kebaikan-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari. Kadang banyak hal yang terjadi di luar kemauan kami. Kadang yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi biarlah Tuhan, kami boleh melihat, kami boleh mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menghitung berkat-Mu dan terus melihat betapa baik dan begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Ibadah doa pada malam hari ini. Biarlah kami semua yang ada di rumah kami, di tempat kami masing-masing, maupun kami semua yang ada di sini, boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh melihat kebaikan Tuhan, dan kami boleh juga mau mendoakan bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Layakan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita sama-sama mau berdoa. Kita akan berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja atau lembaga Kristen bagi kaum marginal di kota Jakarta. Yang pertama, mari kita doakan untuk pelayanan bagi masyarakat marginal prasejahtera agar dilakukan dengan efektif. Juga doakan proses pemberdayaan masyarakat agar diterima dengan baik dan menolong mereka untuk sejahtera, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dan yang kedua, mari kita doakan dukungan bagi anak-anak yang putus sekolah, baik itu dukungan dana, sekolah atau bimbel, agar tepat untuk membuka kesempatan belajar bagi mereka. Kita doakan agar anak-anak ini juga diperhatikan kebutuhan gizi mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Ya Allah, Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami menyerahkan masyarakat sekitar kami, khususnya masyarakat marginal prasejahtera yang ada di kota Jakarta ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur banyak organisasi, banyak individu, gereja yang boleh terbeban akan hal ini. Tuhan, kami rindu mereka boleh diberdayakan, mereka boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk mendapatkan hidup yang layak. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah mereka juga boleh terus mau berusaha dalam masa-masa yang sulit ini. Biarlah kasih setia Tuhan boleh menolong mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menolong kami melalui para individu, para gereja, lembaga-lembaga yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menikmati pendidikan bagi masa depan mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi kami semua anggota gereja. Biarlah kami juga boleh terbeban, memikirkan. Mungkin melalui anak-anak putus sekolah di sekitar kami. Orang-orang yang memerlukan biaya untuk lanjut sekolah. Biarlah Tuhan, Engkau mau bergerakkan hati kami semua. Terima kasih Bapa. Dan biarlah juga Tuhan menolong mereka. Biarlah gizi mereka juga boleh terpenuhi. Dalam keadaan yang kurang mungkin dari ekonomi. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memelihara mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita juga akan doakan bagi pelayanan orang-orang cacat dan berkebutuhan khusus, baik ada di panti asuhan atau perorangan yang dilakukan oleh lembaga dan gereja. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi semangat, kekuatan bagi mereka yang ada di sana. Kemudian kita akan doakan juga untuk pembinaan iman bagi penghuni lapas yang dilakukan oleh baik perorangan, gereja ataupun lembaga, agar sungguh memenuhi kebutuhan mereka. Iman mereka boleh semakin bertumbuh mengenal Kristus.
Mari kita doakan pokok doa ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat orang-orang yang cacat secara fisik, disability. Tuhan, kami berdoa baik yang ada di panti asuhan maupun ada yang di rumah, di keluarga-keluarga. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Mungkin mereka merasa terbuang, merasa berbeda dengan yang lain. Tetapi biarlah Tuhan melalui lingkungan mereka, melalui individu, lembaga maupun gereja, biarlah ada kepedulian terhadap mereka, sehingga mereka juga boleh bisa diterima layaknya masyarakat lainnya. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan juga untuk para penghuni lapas. Tuhan, biarlah kami tidak menghakimi mereka. Kami boleh mengerti mereka. Pelayanan-pelayanan kerohanian yang diadakan oleh individu, gereja juga, Tuhan, kami berdoa. Biarlah semuanya ini boleh membawa dampak kepada iman mereka. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Kau akan menolong, memampukan mereka untuk boleh kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita naikkan pujian ini. Dalam segala masalah yang ada, kita tahu kita punya harapan. Harapan itu hanya ada di dalam Kristus. Darahnya yang memulihkan kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini karena salibnya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan berdoa. Kita bersyukur karena ibadah di gereja kita sudah bisa dilakukan secara onsite. Kita berdoa agar kondisi ini terus tetap membaik. Kita berdoa juga untuk jemaat kembali dapat menikmati ibadah di gedung gereja.
Kita doakan setiap gereja yang ada agar mempersiapkan diri dengan baik dan tidak terjadi klaster yang baru. Kemudian kita mau mendoakan juga setiap komisi dan bidang yang sedang menyusun program, agar tidak hanya memikirkan program tetapi berfokus pada setiap jiwa bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa untuk ini. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena ibadah onsite sudah mulai berlangsung. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu boleh datang di dalam gedung gereja ini, bersama-sama memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk angka COVID yang boleh menurun di negara kami. Kami yakin dan percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia. Biarlah mereka juga boleh mempersiapkan dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik sehingga tidak terjadi klaster yang baru. Tuhan, kami serahkan ibadah onsite ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga saat ini untuk komisi yang ada di GKI, Kebayoran Baru khususnya. Biarlah Tuhan saat-saat menyusun program, kami berdoa ya Tuhan, setiap komisi boleh Engkau berikan hikmat. Jadi bukan hanya sekedar menentukan program untuk kegiatan belaka, tetapi ada visi dan misi, kerinduan Tuhan untuk membangun jemaat, untuk melihat jiwa-jiwa sehingga boleh bertumbuh mengenal Engkau semakin dalam. Terima kasih Tuhan, berkati komisi-komisi yang ada di GKI ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita berdoa untuk pengurus bidang dan komisi agar terus bertumbuh dalam kerohanian kepada Tuhan. Relasi yang baik dalam keluarga, pekerjaan yang diberkati Tuhan. Kita juga doakan jemaat yang sedang sakit. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan dalam doa bagi yang mengenal saudara atau rekan-rekan kita yang sakit. Mari kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi kita yang mungkin kita tidak bisa sampaikan ke orang lain. Kita bisa bawa dalam doa dan Tuhan akan mendengar setiap jeritan hati kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk para pengurus komisi. Kami berdoa dalam kehidupan mereka, terlebih lagi iman rohani pertumbuhan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Bapa dalam kehidupan berkeluarga dalam masa pandemik ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka boleh semakin dekat. Kami semua keluarga yang ada boleh saling mengasihi, semakin dekat satu dengan yang lainnya. Juga dalam pekerjaan, walaupun mungkin kadang bekerja dari rumah atau dari kantor, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa Tuhan, mungkin sulit Tuhan perekonomian dalam masa pandemik ini. Bagi yang mungkin berdagang, usaha, mungkin menurun Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, Engkau adalah Allah yang mengontrol kehidupan kami. Dan kami begitu yakin dan percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Dan Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Walaupun kami seringkali gagal, tetapi rencana-Mu tidak pernah digagalkan oleh kegagalan diri kami. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat sahabat-sahabat kami yang saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang sakit. Mungkin karena faktor umur atau mungkin terkena virus COVID atau penyakit kronis lainnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah, tabib yang agung yang mampu menyembuhkan. Biarlah Tuhan, kesehatan kami taruh dalam tangan. Tapi yang terlebih lagi Tuhan, kami yakin dan percaya, iman kami, percaya kami kepadamu, keselamatan kami, Engkau yang menentukan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, jaminan itu bagi diri kami. Terima kasih Bapa.
Bapa yang baik. Mungkin kata-kata tidak bisa kami ungkapkan untuk menyatakan isi hati kami. Mungkin masalah begitu berat. Mungkin kami putus asa. Kami merasa tidak sanggup lagi berjalan. Mungkin masa depan kami sepertinya tidak ada harapan, suram. Banyak hal yang kami mau utarakan, tapi mungkin kami malu menyatakannya kepadamu. Tuhan, kami berdoa. Engkau adalah Allah yang mendengar setiap jeritan hati kami, semua jemaat-Mu Tuhan, yang berada dimanapun saat ini. Engkau adalah Allah yang selalu hadir, yang maha hadir, dan mengerti segala keberadaan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, segala pergumulan kami. Dan kami begitu yakin dan percaya, Engkau yang mengontrol kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan dengan iman bersama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, setiap kita dipanggil untuk melayani. Melayani dengan apa yang ada pada kita, melayani di keluarga, di gereja. Dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan mau kita melayani. Tetapi dalam melayani seringkali banyak harga yang kita harus bayar. Tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi maukah kita menyerahkan diri kita menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan? Anggur yang melalui proses bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saksinya, menyatakan kabar sukacita bagi orang lain. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita naikkan pujian ini. Maukah kau jadi roti? Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Katakan, aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Samuel Katianda. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tiba saatnya kami menghampiri Engkau di dalam firman-Mu.
Kami menyadari Tuhan bahwa tidak mungkin kami mengerti jikalau bukan Engkau sendiri yang menyingkapkan firman itu kepada kami. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak hanya itu Tuhan, kami rindu juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sekiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang hina ini, untuk bisa menyampaikan apa yang memang Engkau ingin hamba-Mu ini sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mendasari akan renungan kita pada malam hari ini, mari kita membaca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat mulai dari ayat yang pertama. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi beberapa ayat yang akan kemudian menjadi fokus kita. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Lalu kita melihat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya untuk kebaktian doa pada malam hari ini adalah Why Ministry Hurts. Menarik sekali ya. Sebuah pertanyaan, mengapa pelayanan itu menyakitkan? Maka pertanyaan ini yang seharusnya kemudian dijawab melalui perenungan kita pada malam hari ini. Dan bagi saya yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara dari tema ini adalah bahwa seolah-olah pelayanan Kristen itu pasti menyakitkan, pasti menderita. Sehingga lalu kemudian kita bertanya, kenapa pelayanan itu menyakitkan? Kita ingin kemudian mendapatkan penjelasan, alasan mengapa pelayanan kita itu menyakitkan atau mengapa pelayanan kita itu penuh dengan penderitaan. Oleh sebab itu sebelum kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tema ini, terlebih dahulu yang perlu kita jawab adalah apakah pelayanan atau ministry yang saya dan saudara lakukan itu memang menyakitkan, itu membuat kita menderita. Apakah betul pelayanan kita itu menyakitkan? Apakah iya pelayanan kita itu mendatangkan penderitaan pada diri kita? Karena jikalau ternyata kita tidak menderita, jikalau ternyata pelayanan itu bagi kita tidak menyakitkan, bagaimana mungkin kemudian kita mendapatkan alasan di balik penderitaan daripada pelayanan? Karena toh ternyata pergumulan itu tidak kita alami. Dan tidak salah juga Bapak Ibu. Karena memang di satu sisi pelayanan itu tidak boleh menjadi beban. Sebagaimana yang sudah kita renungkan dalam kebaktian-kebaktian doa yang lalu. Pelayanan tidak boleh jadi beban. Pelayan harus dikerjakan dengan sukacita. Atau dalam 1 Petrus pasal yang kelima itu disebutkan, pelayanan itu lakukanlah dengan sukarela. Jangan dengan paksaan. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu, Alkitab sendiri juga memberikan kesaksian bahwa hampir tidak ada orang yang dipanggil untuk melayani yang tidak menderita. Para nabi, para rasul, bisa dikatakan semuanya menderita. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu disebutkan
bahwa mereka dibelenggu, dipenjara, dilempari, ada yang bahkan digergaji, dibunuh dengan pedang. Dan mereka juga menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Bahkan kita ingat Tuhan kita, Tuhan Yesus sendiri, itu menderita bahkan mati oleh karena pelayanannya. Maka pelayanan Kristen yang sejati memang erat kaitannya dengan penderitaan. Lalu tentu mengapa pelayanan yang merupakan kehormatan dari Tuhan itu penuh dengan penderitaan? Mengapa pelayanan Kristen yang sejati itu menyakitkan? Dan bagaimana kita itu lalu menghidupi kehidupan pelayanan yang sedemikian? Nah, sekarang mari kita melihat teks yang tadi kita baca. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang keempat. Di ayat yang pertama, Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Paulus di sini menegaskan bahwa ia bertahan untuk terus mengerjakan pelayanannya. Ia tidak tawar hati. Oleh karena ia menyadari dengan sungguh bahwa pelayanannya adalah kemurahan Allah, anugerah Allah. Pelayanan adalah sebuah hak istimewa. Oleh sebab itu Paulus tidak tawar hati, Paulus tidak putus asa. Ia pantang menyerah dan terus bertahan. Lalu di ayat yang kedua sampai yang keenam yang memang tadi kita tidak baca, di situ Paulus kemudian menjelaskan akan esensi daripada pelayanannya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, yaitu pemberitaan Injil. Injil Kerajaan Allah. Berita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang adalah kemuliaan Allah. Lalu di ayat yang ketujuh yang tadi kita baca, Paulus mengatakan, tetapi harta ini, yaitu Injil Yesus Kristus dan segala kekayaannya itu, kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari diri Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu, bejana tanah liat sesungguhnya bukanlah wadah yang tepat untuk menyimpan sesuatu yang berharga, yang mulia. Karena bejana tanah liat adalah sesuatu yang sederhana untuk menyimpan barang-barang yang biasa. Tidak pantas bejana tanah liat itu menyimpan barang yang berharga. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa harta surgawi itu dipunyai dalam bejana tanah liat, itu berarti bahwa dirinya, termasuk juga kita, sesungguhnya tidak layak untuk menerima harta surgawi yang memberikan kita hak istimewa untuk pelayanan. Karena itu kita itu seumpama wadah yang jelek, yang menampung harta yang begitu berharga. Bapak Ibu Saudara, memang kita dengan segala keberdosaan, kelemahan, dan kekurangan kita sesungguhnya, kita itu tidak layak untuk mengemban tugas pelayanan yang Tuhan itu percayakan. Tetapi justru di situ Paulus mengatakan bahwa hal itu adalah supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita, bukan dari manusia. Jadi melalui ketidaklayakan kita, melalui kelemahan dan kekurangan kita, kuasa Allah itu justru menjadi nyata. Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Lalu di ayat yang ke-8 dan ke-9, Paulus lalu memberikan kita itu semacam daftar. Daftar dari penderitaan yang harus dia alami oleh karena pelayanannya. Dia ditindas, dianiaya, dihempaskan. Paulus memang berkali-kali masuk penjara, dia dicambukin, dia dilempari batu. Tetapi Paulus selalu bertahan oleh karena kekuatan dari Allah itu. Ia tidak tawar hati. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat akan seluruh kehidupan Paulus, penderitaan pelayanannya bukan hanya oleh karena dia dianiaya dari pihak luar, ya, dari orang Yahudi atau dari orang Romawi. Bukan cuma itu. Tetapi Paulus juga mengalami penderitaan yang diakibatkan
oleh orang Kristen sendiri. Berkali-kali Paulus itu disalah mengerti oleh jemaat, bahkan pernah oleh rekan pelayanannya sendiri. Terkadang jemaat itu lebih memilih untuk menggosipkan Paulus daripada ngomong berterus terang kepada Paulus. Ada jemaat yang sudah diajar firman Tuhan sedemikian rupa tetapi begitu mudah melupakan ajaran Paulus. Ada juga jemaat yang lebih suka hamba Tuhan yang lain dan kemudian membanding-bandingkan diri Paulus dengan hamba Tuhan tersebut. Dan tentu hal-hal sedemikian menyakitkan hati Paulus. Termasuk dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita baca ini. Yang disebutkan oleh para ahli Alkitab sebagai surat duka. Surat duka oleh karena Paulus dengan sangat keras berkali-kali menegur jemaat Korintus ini. Paulus marah sekali. Salah satunya oleh karena tuduhan-tuduhan palsu dari jemaat kepada Paulus. Dan kalau kita melihat kehidupan Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, wah, rasa-rasanya tidak ada penderitaan yang tidak dia alami. Bisa dikatakan semuanya dia alami. Baik itu aniaya dari pihak eksternal maupun penderitaan oleh karena pihak internal. Semuanya dialami oleh Paulus. Tapi Paulus menegaskan bahwa ia tidak tawar hati. Karena ia mengerti pelayanan itu adalah hak istimewa dari Tuhan. Harta surgawi yang oleh anugerah Allah boleh dia terima. Oleh sebab itu ia mengatakan di ayat ke-8 dan ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dan menarik sekali bahwa kemudian Paulus melanjutkan di ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Seolah-olah Paulus itu ingin mengatakan bahwa melalui penderitaan, melalui hal segala sesuatu yang harus dia alami karena melayani Tuhan, kehidupan Kristus itu menjadi nyata. Kehidupan yang seperti apa yaitu? Yaitu kehidupan yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah artinya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam hidupnya. Penderitaan oleh karena pelayanan itu ada. Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini diperjelas oleh Paulus di ayat yang ke-11 dan ke-12. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, kepada penderitaan karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam kami dan hidup giat di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka jika menjawab pertanyaan, why ministry hurts? Kenapa? Kok pelayanan itu menyakitkan? Mengapa pelayanan itu penuh dengan penderitaan? Maka jawabannya adalah, oleh karena pelayanan Kristen yang sejati, itu urusannya adalah bagaimana kita itu mematikan dosa dan hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Melalui pelayanan, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup Kristus itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya pelayanan itu menyakitkan. Karena melalui pelayanan, diri kita yang sedang dimatikan, ada ego kita yang sedang kita matikan, ada dosa kita yang sedang kita matikan. Dan tentu saja itu menyakitkan. Ada penderitaan yang harus kita alami ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mungkin penderitaan kita berbeda dengan penderitaan Paulus. Tetapi dalam konteks kita, mungkin dalam bentuk gesekan sesama rekan pelayanan, mungkin kita sudah melayani, memberi yang terbaik, tetapi kemudian disalah mengerti oleh orang lain.
Atau kita sudah berusaha sedemikian rupa tetapi pada akhirnya kita dikecewakan. Pelayanan Kristen, jika itu sungguh-sungguh adalah pelayanan, pasti membuat kita itu menderita. Tentu kita tidak perlu mencari-cari penderitaan, Bapak Ibu. Oleh karena penderitaan yang terjadi di dalam pelayanan, itu kaitannya dengan mematikan dosa. Dan itu tidak mungkin terhindarkan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Paulus menyebutkan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Tetapi itu semua memiliki satu tujuan, yaitu supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Oleh karena pelayanan Kristen, jikalau itu sungguh-sungguh pelayanan, itu akan mengubah hidup kita, mengubah hidup saudara dan saya. Hidup Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Jadi jikalau sekali lagi pertanyaannya adalah why ministry hurts? Jawabannya adalah ministry itu urusannya adalah mematikan dosa. Hidup semakin serupa dengan Kristus dan di dalam prosesnya ada penderitaan. Nah, jadi jikalau kita sudah tahu bahwa pelayanan itu bertujuan supaya kita semakin serupa Kristus, maka sekarang kita perlu sekali untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah setelah kita melayani, mungkin sudah cukup lama, mungkin sudah sekian tahun, hidup kita itu sudah berubah? Apakah kita masih memelihara dosa-dosa yang lama, ataukah sudah kita matikan? Apakah kita makin rendah hati dan rela berkorban untuk Tuhan seperti Tuhan Yesus? Apakah setelah sekian lama kita melayani keluarga kita, lingkungan kita bisa merasakan perubahan di dalam hidup kita? Apakah hidup Kristus itu kemudian menjadi nyata di dalam kehidupan kita setelah kita itu melayani? Karena jikalau ternyata tidak, maka pertanyaan dari tema ini menjadi tidak relevan bagi kita. Karena ternyata jangan-jangan selama ini kita hanya berkegiatan, beraktivitas rohani, tetapi belum tentu itu adalah sebuah pelayanan. Oleh karena kita tidak mengalami penderitaan di dalam pelayanan yang mengubahkan hidup kita, maka perlu sekali kita terus-menerus mengevaluasi pelayanan kita. John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace, itu satu kali mengatakan kalimat yang kira-kira itu seperti ini. Yang tersulit dari panggilan saya adalah tetap berfokus kepada Kristus, mengarahkan hidup ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Jauh lebih mudah untuk menyangkal diri dalam berbagai perilaku yang kelihatan. Adalah jauh lebih mudah, Bapak Ibu, bagi kita, bagi saya, untuk menyangkal diri dalam berbagai pelayanan dan kegiatan di gereja. Tetapi yang tersulit dari panggilan kita, panggilan pelayanan kita, adalah hidup fokus kepada Kristus, hidup serupa dengan Kristus, dan hidup Kristus itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Itu justru yang paling sulit di dalam panggilan pelayanan kita. Tanda pelayanan yang sejati adalah bahwa melalui pelayanan itu dosa kita dimatikan, hidup kita diubahkan, dan dalam prosesnya itu ada penderitaan. Lalu sekarang bagaimana kita itu menyikapi dan bisa terus bertahan di dalam pelayanan yang terkadang terasa menyakitkan dan penuh penderitaan? Paulus dari ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa ia tidak tawar hati. Ia terus bertahan, tidak putus asa. Oleh karena ia mengerti bahwa pelayanan yang ia sedang kerjakan itu dari Tuhan asalnya. Tetapi tidak lalu ia mengerjakan pelayanan itu dengan kekuatannya sendiri. Karena di ayat 7 tadi ia juga menyadari betul akan segala kelemahannya. Justru kuasa Allah itu menjadi nyata di tengah kelemahannya. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Maka meneladani Paulus, di dalam kita melayani, kita perlu untuk selalu menyadari
bahwa pelayanan yang kita kerjakan itu adalah anugerah dari Allah. Dan kita mengerjakannya dengan kekuatan dari Allah. Dan hanya melalui itu, kita mampu mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah tatkala kita melayani. Termasuk kita juga bergantung ketika pelayanan itu terasa menyakitkan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Pelayanan itu dari Tuhan Allah asalnya. Dikerjakan dengan kuasa dari Tuhan Allah. Dan bagi Tuhan kemuliaan untuk selama-lamanya. Tetapi ajaib sekali Bapak Ibu, bahwa pelayanan juga adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan bagi kita agar hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita terus mengevaluasi pelayanan kita, mengevaluasi diri kita sendiri, dan selalu menyadari bahwa pelayanan kita adalah anugerah dari Allah. Di Amerika ada seorang pendeta bernama Daryl Jenkins yang melayani di sebuah gereja. Nah, dari sekian banyak pelayanan di gerejanya, pendeta Daryl Jenkins ini tidak suka pelayanan lansia. Dia tidak suka pelayanan kepada orang-orang tua. Karena, bagi dia orang tua itu suka rewel, kadang-kadang mungkin baunya tidak jelas. Dia tidak suka pokoknya. Sehingga dia sangat menghindari pelayanan-pelayanan kepada orang tua. Jadi kalau ada pelayanan kepada orang tua, dia akan gimana caranya supaya hamba Tuhan lain saja yang mengerjakannya. Nah, celaka bagi Daryl Jenkins adalah bahwa majelis gereja tempat dia melayani suatu kali membuat program baru. Yaitu seluruh aktivis itu akan melayani di panti jompo, termasuk hamba-hamba Tuhannya. Melayani di panti jompo sebulan sekali. Wah, tentu itu beban yang cukup berat bagi Daryl Jenkins. Tetapi karena itu adalah pekerjaannya dalam tanda petik, dia kerjakan saja. Nah, ketika gereja Daryl Jenkins itu pergi ke panti jompo, semua aktivis, semua hamba-hamba Tuhan yang lain itu aktif melayani di sana. Daryl Jenkins itu diam saja. Dia mojok, berdiri di pojokan gitu sambil senderan di tembok. Jadi dia tidak ngapa-ngapain karena dia memang tidak suka. Pada waktu dia berdiri begitu, kemudian ada seorang opa-opa naik kursi roda, datang menghampiri dia. Tiba-tiba opa itu tiba kepada Daryl Jenkins dan pegang tangannya Daryl Jenkins. Terus Daryl Jenkins karena nggak suka, dia pengen tarik itu tangannya, tapi kemudian opa itu meremes tangannya itu sehingga Daryl Jenkins nggak bisa lepas daripada genggaman opa itu. Opa itu sudah tidak bisa bicara. Mungkin bisa tapi sangat terbatas. Jadi selama 1 jam Daryl Jenkins berdiri terjebak dipegang tangannya oleh opa tersebut sampai acara tersebut selesai. Daryl Jenkins kemudian tiba waktunya pulang dan Daryl Jenkins kemudian bilang sama opa itu, "Sir, I love you, Pak. Saya mengasihimu. But I have to go. Tapi aku harus pergi, Pak, karena aku harus pulang. I promise you, next month I will come again. Aku janji, bulan depan aku akan datang lagi." Ya, terang saja karena gerejanya Daryl Jenkins akan tiap bulan melayani di situ. Kemudian tangan Daryl Jenkins dilepaskan dan Daryl Jenkins pulang. Bulan depannya terjadi lagi. Daryl Jenkins berdiri di pojokan, opa itu datang lagi, pegang tangannya, ngeremes tangan Daryl Jenkins lagi, dan ketika mau pulang, Daryl Jenkins mengatakan hal yang sama. "Sir, I love you, but I have to go. I promise you, next month, I will come again." Begitu terus, Bapak Ibu. Terulang-ulang. Mungkin sampai 4-5 bulan. Sampai suatu kali Daryl Jenkins datang bersama dengan orang-orang gerejanya dan bapak itu tidak ada lagi. Karena biasanya ada, sekarang nggak ada. Daryl Jenkins jadi nanya sama pengurus panti. "Bapak yang biasanya pakai kursi roda yang datengin aku, di mana dia?" Kemudian dijawab, beberapa hari yang lalu dia koma, masuk rumah sakit. Dan sekarang lagi ada di ICU dan mungkin
Ya, kita tidak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Wah, Daryl Jenkins langsung panik. Yang tadinya nggak suka, dia jadi perhatian sama bapak itu. Akhirnya cepat-cepat dia pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit Daryl Jenkins ketemu dengan bapak itu yang sedang koma. Wah, Daryl Jenkins nggak tahan, nangis. Dia hampiri ranjang tempat bapak itu tidur. Dia pegang tangan bapak itu dan dia mengatakan, "Sir, I love you and I come for you." Aku datang untukmu hari ini, aku datang lagi untuk engkau. Bapak yang lagi koma itu tiba-tiba meremas tangan Daryl Jenkins yang seperti biasa ia lakukan. Daryl Jenkins kaget akan respons bapak itu yang sedang koma. Terus ternyata di belakang dari Daryl Jenkins itu ada seorang perempuan yang kemudian memperkenalkan diri. Ternyata perempuan tersebut adalah anak dari bapak itu. Kemudian mereka saling berbincang dan anak itu cerita kondisi papanya yang mungkin tidak lama lagi akan meninggal. Anaknya kemudian bilang sama Daryl Jenkins, sebelum koma, papa ini bilang, ya dengan keterbatasan mengatakan, "Please say my goodbye to Jesus." Tolong sampaikan perpisahanku untuk Tuhan Yesus. Loh, anaknya kaget. Papa kenapa bilang goodbye to Jesus? Seharusnya papa bilang hello to Jesus, karena tidak lama lagi papa akan ketemu Tuhan Yesus. Papanya bilang, ya, aku tahu. Aku akan segera ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi, you know what? Beberapa bulan terakhir, Tuhan Yesus selalu datang ke panti tempat papa itu tinggal. Dan tiap bulan, dia memegang tangan papa dan mengatakan, I love you buat papa. So please, say my goodbye to Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pelayanan, bahkan yang asal-asalan, seperti yang dilakukan oleh Daryl Jenkins, bisa dipakai Tuhan. Sampai-sampai dikira Daryl Jenkins adalah Tuhan Yesus. Tetapi yang luar biasa adalah Daryl Jenkins hidupnya diubahkan melalui pelayanan. Jadi mengapa pelayanan itu menyakitkan? Karena pelayanan itu berurusan dengan kita mematikan dosa-dosa kita, mematikan keakuan dari diri kita. Dan hidup kita berubah makin serupa dengan Kristus. Dan dalam prosesnya ada penderitaan. Jika kita rindu memiliki kehidupan yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertekun di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan tawar hati. Oleh karena kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dan sekiranya kehidupan Tuhan Yesus Kristus juga menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami seperti bejana tanah liat yang sederhana. Tetapi kami menerima harta yang begitu berharga, Tuhan. Suatu kepercayaan pula untuk kami itu boleh melayani Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi. Yang sesungguhnya tidak membutuhkan kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Tapi Engkau percaya kepada kami. Memberikan kepada kami kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Oleh sebab itu tolong kami, Tuhan. Tidak tawar hati, terus bertekun di dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Dan sekiranya melalui pelayanan tersebut, hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.